menjelaskan lebih tepatnya tentang UAS saya dari mata kuliah manajemen kinerja. Jadi saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang berada di bidang yang sama, tapi yang satu perusahaannya gagal dan yang satu lagi berhasil. Jadi perusahaan yang saya ambil, yang saya uh, yang saya ambil untuk dijelaskan itu adalah perusahaan Nokia Corporation. Nanti dosen pengampu Pak Adit bisa melihat file saya, melihat saya dari laporan atau makalah ini, di mana saya di sini menjelaskan tentang atau profil perusahaan dari Nokia Corporation. Lalu yang saya ambil perusahaan kedua yang bisa dibilang ada perusahaan yang berhasil, yaitu adalah ada perusahaan Apple. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kenapa sih perusahaan yang pertama ini, yaitu adalah Nokia Corporation, itu mencapai kegagalan. Jadi ada 6 penyebab Nokia itu gagal atau bisa dibilang bangkrut. Jadi poin pertama adalah lambat bergerak. Jadi sistem operasi Symbian atau OS itu yang membuat Nokia besar, tapi sistem tersebut tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Jadi Nokia itu ngotot banget untuk mempertahankan OS tersebut karena menurut mereka itu adalah sebuah eksklusivitas. Tapi Android itu lebih diterima oleh konsumen. Nokia ini yang lambat beralih ke Android perlahan ditinggalkan oleh konsumen mereka. Tapi di Nokia tetap bertahan. Tapi Android tidak akan besar dan tetap pede dengan fitur QWERTY-nya. Sejak awal Nokia tidak mampu menerima Android, tapi tetap merasa bisa mengontrol tren pasar. Nokia itu padahal sudah mengupgrade Symbian semaksimal mungkin, tapi tetap aja tidak bisa melawan Android. Lalu poin kedua adalah tidak pedulinya konsumen. Seiring kehadirannya Android nih, smartphone Symbian sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen. Karena apa sih? Ya karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan zaman lebih tepatnya. Tapi Nokia tidak peduli itu dan tetap menjadikan ponsel dengan OS Symbian ke konsumen mereka. Padahal faktanya konsumen itu ingin mendapatkan smartphone yang user friendly. Ini Nokia, mereka yang sudah menggunakan OS Android, tapi mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Di poin ketiga ada tidak mau inovasi. Dengan sukses puluhan tahun mereka, Nokia merasa langkah dan keputusan mereka itu selalu berhasil. Mereka puas dan keberhasilan yang sudah dimiliki, namun gagal merencanakan perkembangan selanjutnya. Nah, ini makanya Nokia ini tidak mau berinovasi atau menyambut platform baru yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat adalah tidak mendengarkan masukan. Perusahaan kan seharusnya bisa menerima saran atau kritik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri. Tapi beda cerita dengan Nokia ini. Mereka menyebutkan C-level Nokia mendapatkan laporan yang baik-baik saja dari bawahannya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa para direksi Nokia saat itu keras kepala. Jadi memang atasan mereka yang keras kepala dan tidak mau memberikan masukan-masukan dari bawah. Lalu poin kelimanya adalah terlalu fokus dengan di hardware-nya. Ini kan Nokia itu sangat banget dengan hardware-nya ya. Tadi mereka tuh tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunaknya, padahal software itu sama pentingnya dengan hardware. Jadi Nokia itu tidak terlalu fokus terhadap software, malah fokusnya lebih ke hardware terus. Lalu poin keenam adalah melebih-lebihkan kekuatan merek. Mereka tuh percaya bahwa orang masih akan berbondong-bondong ke toko dan membeli ponsel buatan Nokia. Sayangnya mereka terjebak dengan software yang tidak bisa bersaing. Itu
Perusahaan kedua yang menurut saya jaga ini adalah perusahaan Apple. Kenapa sih Apple bisa sukses? Saya mengutip dari laman detik.com bahwa ada empat kunci sukses yang tetap dipegang Apple hingga hingga saat ini gitu. Ada fokus, ada kunci suksesnya di poin pertama adalah fokus. Jadi produk yang dikeluarkan Apple selama ini memang kalah beragam ketimbang para pesaingnya. Jadi bisa dilihat iPhone tuh berjalan sendirian menantang deretan produk-produk lain di pasaran, termasuk Android. Namun hal ini justru menjadi kekuatan Apple sebab mereka tuh bisa fokus menggarap produk mereka mulai dari menyiapkan teknologi dan fiturnya hingga ekosistem di kelilingnya. Lalu poin kedua ada simplicity. Menurut Josh Walk itu Apple mencoba untuk fokus terhadap gambaran besar bagaimana membuat pengalaman yang mengesankan kepada pengguna. Mereka justru menyampaikan bagaimana spesifikasi teknis produk tersebut nantinya. Jadi di Apple ini dulu adalah ada timbul rasa sensasi pengalaman kepada pengguna tersebut. Pun itu dikemas dengan sederhana alias dibuat secara praktis, tapi masih ada daya magisnya. Lalu poin ketiga ada berani. Apple itu berani dalam artian tidak pernah terpenjara dengan apa yang sudah mereka miliki. Hal ini itu terkait bagaimana sebuah vendor dituntut untuk terus berinovasi menerobos batas-batas yang dipikirkan orang. Menurut CEO Apple, faktor kebenaran sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Jadi, kata dia, jangan bergantung pada ide-ide dari masa lalu, termasuk jika mereka telah terbukti sukses. Anda juga jangan membuat produk hanya karena orang lain memilikinya. Kata dia begitu. Lalu poin terakhir adalah terbaik. Jadi sifat perfeksionis pendiri Apple yang sudah tiada yaitu sebelumnya yaitu Steve Jobs sepertinya telah sukses diturunkan kepada budaya kerja di tempat pembuatan gadget fenomenal tersebut. Asalnya Apple berpikir tidak akan masuk ke suatu lini bisnis tertentu jika mereka tidak bisa menjadi yang terbaik di dalamnya. Sehingga usaha Apple dibutuhkan untuk pemburuan yang menjadi yang terbaik di perusahaan tersebut. Lalu pertanyaan ketiga adalah saya akan menjelaskan proses perusahaan yang bertahan tersebut tentang ilmu manajemen kinerjanya. Manajemen kinerja di perusahaan Apple ini ada yang namanya 360 tinjauan kinerja tahunan. Proses peninjauan kinerja tahunan Apple ini mencakup peninjauan setengah tahunan dan peninjauan akhir tahun. Jadi setiap kinerja karyawan itu diukur berdasarkan 3 kategori. Jadi ada kerja tim, inovasi, dan hasil. Perusahaan kategori tersebut, karyawan akan menerima salah satu dari 3 penilaian. Lebih ekspektasi, memenuhi ekspektasi, atau membutuhkan perbaikan. Lalu manajer kemudian dapat bekerja untuk membantu karyawan yang kinerja buruk, mengembangkan keterampilannya yang dibutuhkan untuk unggul, atau HR dapat fokus pada upaya perekrutan untuk menemukan karyawan baru dengan keterampilan yang tidak dimiliki karyawan saat ini. Kenaikan gaji pun menjadi salah satu faktor penting, karena karyawan terkait langsung dengan penilaian kinerja mereka berkisar antara 0 sampai 8% dari gaji mereka saat ini. Lalu masukan. Apple selalu membuka bahan untuk kritik di laman perusahaan mereka. Apple tuh bungkam mengenai praktik umpan balik spesifik mereka, namun berdasarkan penelitian saya menemukan bahwa umpan balik adalah komponen kunci dari sistem penilaian kinerja Apple. Apple mengatakan umpan balik berkelanjutan dan karyawan menerima umpan balik seminggu sekali. Baik umpan balik disampaikan melalui check-in atau ditulis dalam sistem manajemen kinerja mereka. Lalu yang ketiga ada tujuan bertingkat. Tujuan manajemen kinerja Apple berfokus pada bagaimana individu mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan tujuan berjenjang. Sasaran menjenjang itu dimulai dari visi utama perusahaan dan ditafsirkan ulang setiap departemen dan karyawan untuk memastikan kinerja individu. Nah, ada juga nih dari karyawan Apple. Komunikasi keterlibatan karyawan dan
pencapaian tingkat tinggi semuanya penting dalam proses manajemen kinerja Apple. Strategi mereka terdengar bagus di atas kertas, namun karya Apple tuh dapat memberi tahu bahwa metode ini benar-benar berhasil. Ada tiga faktor dari hal ini, yaitu adalah kelebihan dan kontra. Kelebihannya, mereka bilang semuanya didorong menuju visi bersama diwujudkan dengan sangat baik oleh para pemimpin yang kita tak kenal takut. Contohnya, kurangnya transparansi antar berbagai organisasi dapat menyebabkan tumpang dan tindih pekerjaan yang tidak perlu atau berdasarkan prioritas. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan ini adalah, meskipun saya tidak mengetahui setiap detail perusahaan penjualan kinerja Apple, orang lain masih dapat menggunakan taktik umum untuk menginformasikan proses organisasinya. Jadi ada tiga aspek itu. Apple memberikan masukan mingguan kepada karyawan tadi yang saya bilang, lalu Apple menggunakan proses 360 pekerjaan, lalu ada Apple mengukur kinerja karyawan berdasarkan tiga kategori: kerja tim, inovasi, dan hasil. Sarannya tersebut ditetapkan dari atas ke bawah dengan setiap sasaran dipecah menjadi serangkaian sasaran dipersosialisasikan untuk setiap departemen dan karyawan. Begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.